kurang semangat, kalah mau hujan. Saya doain yang jawab salam paling semangat, Allah kasih duitnya banyak. Semangatan aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini digolongkan menjadi pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di malam hari ini, kelak nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Allah jadikan kita semua umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Kita semua bisa masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, juga aparat pemerintah yang hadir bersama. Bil khusus guru-guru kita hadir bersama, Ustaz Fakhrul, Ustaz Zaidan Fikri, Ustaz Lutfi Mutawalli, Ustaz Ahmad Muhammad Nahrawi, Ustaz Musannif, dan juga Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto, Ketua DKM Masjid As-Sadariyah, Bapak Ustaz Hasan, para asatidzah lain, Pak Lurah kita yang tadi hadir bersama, dan para tokoh masyarakat lainnya yang mohon maaf saya tidak bisa sebut nama-namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim. Kita doakan sepuh kita semua diberi panjang umur, Allah beri sehat afiat. Dan tidak lupa semua jamaah yang hadir yang begitu antusias. Hujan-hujan penuh dengan semangat. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangkan umurnya, Allah sehatin badannya, Allah luaskan rezekinya. Hadir di sini niatnya, hajatnya semua dikabulkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, urusan dunia, urusan akhirat, berkah maulidnya Nabi kita Muhammad. Ini saya lihat Masya Allah, malam ini semuanya senang. Bapak-bapak pada senang, ibu-ibu pada senang, anak-anak apalagi senang. Saking senangnya kita ngomong, dia ngomong juga di bawah. Saking senang gitu. Senang memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita harus senang, dan senangnya kita tidak keluar dari syariat. Seperti tadi dibacakan oleh guru kita firman-Nya Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah maka bersenanglah, maka berbahagialah, huwa khairu mimma yajma'un, dan itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Jadi Allah suruh kita senang, Allah suruh kita bahagia dengan dua perkara. Yang pertama bifadlillah, karunia Allah, nikmat Allah. Kalau dengan nikmat-nikmat yang biasa saja kita senang, apalagi nikmat yang paling besar. Apa nikmat yang paling besar? Adalah nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad. Allah sebutkan dalam ayat lain, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Telah Allah berikan nikmat yang besar.
Dalam Al-Quran itu digunakan kata alman. Alman itu nikmat yang agung, nikmat yang besar. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, di mana Allah mengutus seorang rasul yaitu nabi kita Muhammad. Yang kedua dengan rahmat. Rahmat yang kecil kita senang. Ini hujan kita senang, insya Allah hujan malam ini jadi rahmat buat kita. Tapi kalau kita senang sama hujan, kadang mohon maaf, hujan itu menyangkut wilayah kecil. Di sini hujan, belum tentu di tempat lain hujan. Saya kemarin dikirimin video, ada mobil lagi diparkir. Semua mobil nggak kena hujan kecuali satu mobil. Lah mobil parkir emang jaraknya bedanya seberapa jauh? Aneh kan? Subhanallah. Mobil lagi diparkir berjejer, tapi yang lain nggak ada yang kena hujan, satu mobil aja kena hujan. Nah dengan itu saja kita senang rahmat. Apalagi dengan rahmat yang jauh lebih besar, yang menyeluruh, yang semuanya dapat. Rahmat apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan rahmat untuk seluruh alam semesta. Makanya kita ungkapin dengan senang, nyambut rahmat yang paling mulia yaitu Nabi kita Muhammad. Falyafrahu, maka bersenanglah, maka berbahagialah. Wa khairu mimma yajma'un, dan itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Insya Allah Bapak Ibu, anak muda yang hadir malam ini, ngajinya kita, duduknya kita di majelis ini lebih dari harta yang kita punya di rumah. Pahalanya akan Allah berikan lebih dari apapun yang kita kumpulkan. Insya Allah. Makanya saya tadi tanya, saya mau tanya nih, kira-kira yang hadir di sini senang nggak? Senang memperingati Maulid Nabi? Ibu bahagia Bu peringatin Maulid Nabi? Emang harus senang, harus bahagia. Mohon maaf, saya sebutin. Yang gak senang sama lahirnya Nabi, yang gak senang sama maulidnya Nabi itu cuma iblis. Dan ini ada dalam kitab. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Al-Hafidh Ibnu Katsir ini ulama besar di zamannya. Beliau pengarang tafsir Ibnu Katsir. Beliau juga mengarang kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Ulama kalau sudah julukannya Al-Hafidh berarti sudah hafal 300.000 hadisnya Rasulullah. Bukan ulama kaleng-kaleng, mohon maaf. Bukan ulama buku terjemahan, bukan. Alim, hebat. Sampai julukannya Al-Hafidh. Apalagi ulama kalau sudah julukannya Hujjatul Islam. Ulama kalau sudah julukannya Hujjatul Islam berarti adalah orang yang sudah menghafal hampir seluruh hadisnya Rasulullah. Makanya dijulukinya Hujjatul Islam. Seperti siapa? Seperti Al-Imam Al-Ghazali. Makanya kita kalau ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di dalamnya banyak hadis-hadis yang belum pernah kita temuin di kitab lain. Saking apa? Keluasan ilmunya Al-Imam Al-Ghazali. Tapi ini Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, iblis itu pernah menjerit nangis 4 kali. Pertama, waktu iblis dilaknat oleh Allah. Kedua, waktu iblis diusir dari surga. Ketiga, waktu lahirnya Rasulullah. Keempat, waktu turunnya surat Al-Fatihah, iblis menjerit. Makanya mohon maaf, surat Al-Fatihah ini surat super. Sholat kita nggak baca Al-Fatihah nggak sah. Kita sering ngaji kitab sama Ustadz, baru buka kitab Al-Fatihah, tutup kitab Al-Fatihah. Minta doa sama kiai sama Ustadz sama habaib, baru minta doa biar sehat dibacain Fatihah. Pengen hajatnya makbul dibacain Fatihah. Karena ini memang surat yang luar biasa. Sampai iblis saja mereka menjerit ketika turunnya surat Al-Fatihah. Yang ketiga tadi, waktu lahirnya Nabi kita Muhammad. Makanya mohon maaf, saya sebutkan. Kalau ada orang yang tidak senang dengan lahirnya Nabi, saya nggak sebut iblis, tapi sedang mengikuti jejaknya iblis. Karena satu-satunya yang tidak senang dengan lahirnya Rasulullah hanya langit menyambut, bumi menyambut, surga menyambut, Allah menyambut. Dan yang lainnya semua menyambut lahirnya Nabi kita Muhammad.
kita nih yang memperingati Maulid Nabi, kita nih yang hampir peringatan Maulid Nabi, pasti di dalam hati kita ada cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak kita hadir Maulid, tidak kita memperingati Maulid, kecuali kita cinta kepada Rasulullah. Dan siapapun yang cinta kepada Rasulullah, nanti para pecinta tempatnya bersama yang dicintai dari dia. Insya Allah kita dikumpulkan bersama yang kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad. Nah sekarang Maulid Nabi, milad Nabi, hari lahir Nabi, hari jadi Nabi. Kalau kata orang kampung, kalau kata orang kampung, hari ulang tahun. Ini yang kita peringati, hari ulang tahunnya Nabi kita Muhammad. Nah sekarang hari ulang tahunnya Rasulullah yang kita peringati. Ulang tahun itu identik sama hadiah. Bapak ibu punya anak ulang tahun, pasti bapak ibu mau nyenengin anak, mau bahagiain anak. Punya milik ada rezeki, pasti bikin buat anak. Apa aja? Anaknya lagi seneng apa nih? Pengen sepeda nih. Sekarang pertanyaan saya, yang ulang tahun ini Nabi kita Muhammad. Kira-kira semua jamaah yang hadir yang bilang cinta sama Nabi mau ngasih hadiah apa buat Nabi? Mohon maaf, tidak dinilai dari harta atau benda kekayaannya. Kita kaya terus kita nyenengin hati Nabi. Kaya juga kalau nggak kita gunain di jalan Allah, nggak bantu dakwahnya Nabi. Rumah kita mewah, apa itu nyenengin hati Nabi? Rumah mewah kalau kita nggak gunain buat ibadah. Mohon maaf, dengan ini tidak menjadikan harta itu atau patokan menyenangkan hati Nabi kita. Tapi apa Habib yang menyenangkan hati Nabi kita Muhammad? Yang menyenangkan hati Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad melihat kita umatnya semakin taat kepada Allah. Kita semakin bertakwa kepada Allah, maka kita termasuk umat yang insya Allah menyenangkan hati Nabi kita Muhammad, yang membanggakan hati Rasulullah. Makanya pesan saya, mari kita senangkan hati Rasulullah. Kita jadilah umat yang patuh pada Rasulullah. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga, kata Nabi, kecuali mereka yang menolak. Man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang menolak? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku, ikut jalanku, maka dia telah taat kepadaku, mengikutiku. Dia mendapatkan ikutan untuk masuk surga. Wa man aba. Siapa yang aba? Man asan. Mereka yang mengingkariku, bermaksiat padaku. Ini ucapan Nabi kita Muhammad. Makanya saya pesan, ayo. Ini dengan kita peringati Maulid Nabi, yuk mulai sekarang langkahkan kaki kita ikuti jalannya Nabi. Dari mana Habib? Nastabil azhar, ikutin asar-asar jejak-jejak para salafus soleh, guru-guru kita yang punya sanad pembelajaran rantai nyambung sampai Nabi. Mohon maaf, zaman sekarang ngaji nggak cukup cuma lewat Google aja, nggak cukup Pak. Ngaji cuma lewat internet nggak cukup. Saya yang ngomong nggak cukup. Kita perlu punya guru yang bisa mengantarkan kita, ilmunya nyambung, ilmunya bersanad, berantai sampai ke Nabi kita Muhammad. Itu perlu. Makanya 3 pesan saya. Malam ini 3 aja. Yang pertama, yang wajib jangan ditinggalkan, kerjakan. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Anak-anak taat sama orang tua, istri hormat sama suami. Kalau kita menjaga sholat 5 waktu kita dengan benar, dengan baik, gak bolong-bolong, gak terlambat, gak lalai sholatnya, maka insya Allah kita termasuk umat yang membahagiakan hati Nabi Muhammad. Anak yang hormat sama orang tua, patuh, berbakti, cinta, gak ngelawan orang tua, gak ngangkat suara sama orang tua, gak nyuruh orang tua, gak maksa orang tua. Insya Allah termasuk anak-anak yang membahagiakan hati Nabi Muhammad. Istri yang hormat sama suami, bakti sama suami, cinta sama suami, menjaga amanah suaminya, menjaga kehormatan
saya yang kedua, yang haram jauhi. Yang dosa tinggalin. Yang Nabi gak senang jangan kita lakuin. Yang Nabi gak ridho jangan kita kerjain. Lagi anak-anak muda, Masya Allah, ini malam minggu nih. Ya malam minggu biar kata hujan-hujanan. Masya Allah, ini yang hadir di sini banyak nih. Ini kurang lebih jamaahnya ada 3.000 orang. Tadi musola 1.000, depan ibu-ibu 1.000, belakang saya ada 1.000 orang. Agak kelihatan aja. Kurang lebih kan saya ngomongnya kurang lebih, bisa kurang bisa lebih. Insya Allah sama malaikat-malaikatnya jadi puluhan ribu. Amin. Bahkan malaikat insya Allah hadir malam ini. Malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak. Tapi mohon maaf, tadi saya dari jalan sampai ke sini itu orang-orang yang pada berdua-berduaan. Walaupun semotor berdua sampai sini itu kalau dikumpulin lebih ramai dari yang hadir ngaji. Saya sebutin lebih ramai, lebih banyak. Makanya mohon maaf anak muda, jangan sampai jatuh dalam dosa. Hal yang Nabi nggak senang jangan dilakuin. Emang pacaran nggak boleh, nggak boleh. Haram. Wala taqrabu zina, Allah suruh jangan deketin zina. Jangan lakuin hal-hal yang bisa mengantarkan pada zinanya udah haram. Mendeketinnya juga haram dosa. Anak-anak muda, Masya Allah. Saya Pak Bu, punya pengajian di Jakarta Barat. Jamaah saya hampir rata anak-anak muda. Ya ada aki-aki, nenek-nenek ikut juga ngaji. Ibu-ibu sampai pakai metro mini ngaji. Ada. Sampai pakai mikrolet ikutan ngaji. Tapi hampir banyak jamaah pengajian saya sekarang anak-anak muda. Kurang lebih udah 13 tahun. Jadi majelis saya udah 13 tahun. Itu mulai dewasa. Udah waktunya nyari pasangan apa. Saya bilang anak majelis gak boleh ada yang pacaran. Mau nikah, insya Allah saya doain nanti bakal dapat jodohnya yang baik. Makanya saya bilang anak majelis jangan pacaran. Kenapa? Ngaji, pacaran gimana ceritanya? Yang gak ada berkahnya tidak ngaji. Sampai saya doain Pak Bu, anak pengajian saya yang pacaran saya doain putus semuanya. Gak ada jomblo di sini. Mau diaminin. Ya. Mau bertahan ya. Tapi saya doain Pak Bu, anak pengajian saya yang udah ada umurnya, udah ada rezekinya, udah ada jodohnya, Allah cepatkan pernikahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Lah kita yang namanya guru pengen murid selamat Pak. Kita yang namanya orang tua pengen anak selamat. Orang tua kalau melihat anaknya ngelakuin dosa, bohong kalau gak sedih hatinya. Bapak Ibu lihat anak ngelakuin dosa, bohong kalau gak sedih hatinya. Kalau Bapak Ibu sedih melihat anak ngelakuin dosa, bagaimana Nabi Muhammad melihat umatnya melakukan dosa? Jangan dipikir Nabi Muhammad gak sedih Pak Bu. Jauh lebih sedih daripada orang tua yang menyedihkan anaknya melakukan dosa. Nabi sedih Pak Bu. Sedih kalau melihat keadaan umat. Makanya kita jangan buat sedih Nabi kita Muhammad. Ayo buat senang hati Rasulullah yang dosa-dosa jauhi. Jangan. Ada waktunya anak muda, ada masanya. Jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Akhirnya jatuh dalam tenggelam dalam dosa. Yang kedua, yang haram juga pesan saya jauhin. Ini anak muda yang senang main media sosial. Apalagi baru nikah atau corona, pekerjaan putus. Ada tawaran pinjaman online, ngikut. Minjem, mutang jadi riba. Ini yang kedua dosa yang luar biasa nih. Yang banyak orang lakuin riba Pak. Jangan anak muda, jangan sampai jatuh dalam riba. Riba susah dunia, susah di akhirat. Kadang-kadang anak murid, jamaah, pengajian udah jatuh dalam riba. Kalau udah susah baru datang ke kita. Ya, kalau seneng aja boro-boro ingat sama gurunya. Saya ada Pak, anak pengajian tiba-tiba ngirimin saya DM di Instagram. Bib, saya murid Habib, saya bingung murid dari mana? Ngaji di mana? Kan saya tahu murid-murid saya muka-mukanya. Kagak asing-asing. Bib tolongin saya. Tolongin apa? Saya bilang. Saya Bib terlilit masalah hutang Bib. Gimana ceritanya saya terlilit pinjaman online Bib? Saya minjem 1 juta Bib. Sekarang harus gantiin 10 juta. Masya Allah. Ini ribanya udah luar biasa. Dulu rentenir lintah darat. Kalau minjem 1 juta paling banyak ganti 2 juta Pak. Lalu sekarang minjem 1 juta ganti 10 juta. Sampai ada yang bilang minjem 1 juta ganti 150 juta. Ini lintah udara namanya. Bukan lintah darat lagi. Tuh lihat.
Mohon maaf Pak Bu, saya sampaikan hancur anak-anak kita. Makanya saya berterima kasih sama aparat pemerintah ditangkap-tangkepin tuh. Dan saya pesankan anak muda yang ngaji, tahu hukumnya riba itu haram. Jangan sampai jatuh dalam perbuatan riba. Jangan sampai ngitung-ngikut minjeman riba, biar kata ilegal, biar kata diizinkan atau legal lah bahasanya, atau ilegal apa legal? Ya pokoknya itulah. Ya, jangan. Kenapa? Riba itu susah dunia, susah akhirat kita. Jangankan minjem 1 juta, ganti 10 juta. Nih saya sebut, minjem 1 juta, ganti 1.100.000, haram riba. Minjem 1 juta, ganti 1 juta, 1 rupiah, haram riba. Ini saya kasih contoh lagi. Bahkan saya punya murid saya bilang, Beb pinjam mobil, Beb. Saya bilang gak bisa, mobil saya pakai. Murid akhir zaman begini nih. Ustadz mobilnya mau dipinjam juga. Dari mana-mana murid nganterin Ustadz ya Bu ya. Ini enggak, murid pinjam mobil Ustadz. Yang tadi murid, ya udah punya utang berapa? Minjem 1 juta, ganti 10 juta. Tolong Beb bantuin saya. Bantuin apa? Saya bilang tolong Beb. Tolong apa? Tolong gantiin Beb. Enak aja. Ya yang minjem kita yang disuruh gantiin. Kemarin waktu corona ustadz pada susah, muridnya gak ada yang nongol. Tahun setengah pengajian libur Pak. Walah 1 muridnya ada yang datang gitu. Kali gitu datang ke rumah ustadz, saatnya ada beras. Ustadz kan gak ngajar. Nih ada minyak goreng. Ustadz nih ada amplop dah. Jangan amplopnya doang sama isinya, boro-boro. Murid datang bawain masker sama sanitizer. Emang ustadz pada makan masker apa? Ya, mohon maaf saya sampai ini curhatnya ustadz. Termasuk saya. Ya. Nah kan murid begitu, murid akhir zaman. Kalau udah susah baru datang ke kita. Kalau senang lupa sama kita. Saya pernah Pak, ada jamaah pengajian. Ini kisah nyata. Dia sampai ngaji itu minjem motor. Kadang-kadang sampai nebeng sama temennya, saking kepengen ngaji. Tiap ketemu saya pulang pengajian ngomong, Beb doain saya Beb, biar saya punya motor. Saya bilang insya Allah kasih rezeki. Orang tua ente bisa beliin ente motor. Saya sampai doain begitu, anak muda. Waktu itu masuk SMP apa SMA gitu. Tiap ketemu saya mukanya ngomong begitu. Subhanallah Pak, dapat sebulan. Allah kasih rezeki bapaknya sendiri ngomong saya. Beb alhamdulillah. Saya dapat rezeki, saya beliin anak saya motor, Beb. Biar katanya dia kepengen ngaji sama Habib. Marhaba, saya bilang, alhamdulillah, saya senang. Kasihan kan melihatnya nebeng-nebeng. Tapi Pak Bu, ini habis dibeliin motor sama bapaknya. Batang hidungnya gak pernah nongol di pengajian. Subhanallah. Gak ada nongol, kagak. Subhanallahnya lagi. Kebetulan saya habis ngisi pengajian, mampir sama supir saya ke pom bensin. Subhanallah, Allah temuin tuh. Allah liatin tuh dia lagi duduk di atas motornya sama ceweknya berdua. Subhanallah. Makanya saya makapok doain orang. Bukan kenapa-napa. Didoain sama gobul dia pada lupa. Mau ngapain Pak? Banyak orang datang sama saya, Beb, doain Beb. Biar urusan saya gol. Ntar pokoknya Habib mau apa aja saya kasih, amin. Saya aminin doang. Subhanallah Pak, urusannya gol. Boro-boro nongol juga agak. Bukannya kita perhitungan, tetap kita doain insya Allah kasih keberkah. Tapi berharap, ayo ngaji yang benar. Istiqomah, jangan udah punya, udah apa? Lupa sama gurunya. Lupa sama ustadznya, makanya kita doain ustadz kita panjang umur. Pak Bu, saya pesan yang ngaji sama ustadz jangan lupa. Saya mah kagak ngajar di sini. Tapi Bapak Ibu yang pada ngaji di sini jangan lupa sama ustadz, punya rezeki lebih kasih. Ngasih ustadz, ngasih guru ngaji, apalagi yang ngajarin anak kita alif, ba, ta. Berkah rezeki kita. Lagian kita kalau ngasih orang soleh, ngasih ustadz, udah ketahuan, udah jelas. Ustadz pasti pakainya buat kebaikan. Nggak ada ustadz pakai buat minum-minum. Coba kalau kita ngasih orang, dipakai buat mabok, kita ngikut dosanya Pak. Tapi kalau kita ngasih ustadz, dipakai buat sholat, dipakai buat ibadah, dipakai buat sedekah lagi, kita insya Allah sama-sama dapat pahalanya. Makanya jangan kita nggak sayang sama Kembali ke tadi, belum selesai nih cerita riba. Ini murid saya bilang, Beb pinjam mobil. Saya bilang nggak bisa, mobil saya pakai. Tolongin Beb, nggak bisa. Artinya saya nggak pernah meminjamkan mobil untuk murid. Saya pernah Pak Bu minjemin mobil buat murid, ditabrakin sama dia. Lah beneran nyata. Subhanallah Pak Bu, saya punya urusan, saya perlu uang. Pas kebetulan
bibir saya nggak kasih, punya uang, saya ngomong, itu punya uang nggak? Pinjemin saya dah. Siap Beb, perlu berapa? Saya perlu 10 juta. Ya udah Beb, nih dikasih 10 juta. Udah nggak enak. Saya punya utang sama murid saya. Kira-kira kondisi seperti ini udah nggak enakan, bahasa kitanya kebudian. Murid saya mau minjem mobil sama saya yang saya punya utang sama dia. Kira-kira saya kasih apa enggak? Ini posisi guru ke murid mungkin susah ya. Temen dah ke temen. Ente nih anak muda punya motor. Temen ente minjem boro-boro dipinjemin, disenderin aja dia ngambek. Ada tetangga saya, Masya Allah Pak Bu, tiap hari itu motornya cuma dikeluarin di lapang aja. Tiap hari. Sampai pernah nggak sengaja saya nyampe, saya tegur dia dong, gimana kabar, baik. Nggak sengaja tangan saya nempel. Emang tangan saya agak basah, berminyak gitu, nempel. Masih ada capannya tuh di motornya. Saya belum jalan, muka saya masih ada. Di depan saya dia lap sama dia. Saking cintanya sama motor, boro-boro minjemin, disenderin aja dia ngambek. Nah teman-teman gak pernah minjemin, gak mau minjemin. Tapi karena punya utang sama temennya, kira-kira gak enak sama utangnya, kira-kira minjemin gak? Kira-kira minjemin gak Bu? Kayak ibu dah sama tetangga ada urusan, dulunya gak pernah minjemin, tapi karena gak enak ada utang mau minjemin, itu riba Bu. Haram. Kenapa haram Habib? Karena sebelum kita punya hutang, sebelum kita punya urusan, kita gak pernah minjemin. Karena kita punya hutang gak enakan kita minjemin, itu riba. Itu manfaat lebih. Jadi manfaat lebih bukan cuma uang. Saya kasih contoh yang gampang dah, simpel. Saya punya uang, murid saya datang, Bib, pinjemin duit 100 ribu. Saya bilang nih, saya kasih pinjam 100 ribu. Tapi mohon maaf ya, saya habis ngisi di Tambun, pala saya pusing nih. Pijitin dong pala saya, itu haram riba. Gak boleh. Jadi kalau mau minjemin gak usah pakai syarat lebih. Mau minjemin gak usah pakai manfaat lebih. Ini yang halal, ini yang diridhoi oleh Allah. Kalau ada manfaat lebih, syarat lebih, ini haram, gak boleh. Dan makanya mohon maaf, saya bilang orang yang terikat dengan riba, rugi dunia, rugi akhirat, susah dunia, susah akhirat. Berapa banyak yang ngeluh, saya sholat gak khusyuk, Bib, saya ibadah gak istiqomah, saya ngaji gak benar-benar, Bib, saya hati gelisah aja. Mohon maaf saya sebutkan, mungkin dalam hidup kita seringkali terikat dengan yang namanya riba. Nih, urusan mobil kan, urusan rumah kan, atau urusan apa, ini yang menjadikan kita jauh dari Allah. Bahkan mohon maaf, dua perkara yang Allah kumandangkan perang. Pertama dalam hadits musiman adali waliyan faqad adantu bil harb. Siapa yang menyakiti hati para aulia Allah, hati para kekasih Allah. Makanya mohon maaf, kita sama orang nih duduk di pengajian, kita nggak pernah tahu, mungkin yang sebelah duduk di bangku adalah wali min auliaillah, kekasih Allah yang dicintai Allah. Intinya apa? Supaya kita jangan nyakitin hati orang lain. Kalau yang di sebelah kita, tetangga rumah kita nggak boleh nyakitin, apalagi orang yang kelihatan memang orang soleh, orang ahli ibadah. Apa kata Allah? Aku kumandangkan perang, aku kumandangkan permusuhan. Makanya jangan sampai nyakitin hati orang-orang mulia. Yang kedua, yang Allah kumandangkan perang, orang yang senang makan riba. Siapa yang senang makan riba, dikumandangkan perang oleh Allah. Makanya saya pesan, jauhin namanya riba. Jauhin hal yang tidak disenangi oleh Allah, oleh Rasulullah. Kira-kira insya Allah mau ninggalin riba semuanya. Amin. Insya Allah kita senangin hati Nabi. Yang ketiga pesan saya, sunnahnya amalin Pak. Sunnah kerjakan. Ayo senengin hati Nabi. Mohon maaf, jangan sibuk sama sunnahnya orang-orang kafir. Sunnah-sunnah orang yang gak sujud sama Allah. Anak-anak kita sekarang sibuk sama sunnah-sunnah mereka. Sunnahnya penyanyi, sunnahnya artis. Tapi sunnah Nabi ditinggalkan. Yang gampang-gampang lah. Anak kita kalau udah cinta sama artis, Masya Allah gayanya diikutin, apa aja diikutin. Coba yang gampang-gampang sunnah Nabi kita amalin. Masuk musola kaki kanan, keluar musola kaki kiri, makan duduk dengan tangan kanan, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Ini sunnah yang gampang, yang simpel. Coba diamalin. Yang laki-laki ini yang hadir, sholat Jumat putih-putih. Ingat, sholat Jumat sunnah putih-putih. Sholat lain silakan. Orang kita enggak, ya Allah. Sholat Jumat, bajunya merah, kuning, hijau, kayak lampu merah.
Ada lagi menor-menor kayak ibu-ibu pengajian. Anak muda sholat Jumat bajunya gambar tengkorak. Yang sholat di belakangnya aki-aki yang kelompat. Betul nggak? Ingat pesan saya. Pengen nggak ngaji malam ini diingat sampai hari kiamat? Saya udah ngebut nih ngajinya nih. Ceramahnya udah ngebut nih. Gigi 5 langsung. Ya biar cepet. Ada guru-guru kita yang lain nanti mau bicara. Nih saya pesan. Mau nggak pengajian malam ini diingat sampai hari kiamat? Yang laki pakai baju putih-putih. Kalau perlu pakai gamis, siapin bu. Ibu punya suami, ibu punya anak, siapin putih-putih. Jumat pak, putih-putih. Jumat nak, putih-putih. Terserah sholat lain mau warna apa aja nggak apa-apa. Jumat putih-putih. Sampai ada ulama mengatakan tidak termasuk murid yang mengamalkan ilmu kalau sholat Jumatnya masih nggak pakai putih. Jadi nggak disebut orang mengamalkan ilmu kalau sholat Jumat nggak pakai putih. Makanya pakai putih. Kalau perlu beliin gamis. Bib gamis pakaian ustadz, bib gamis pakaian orang Arab, kata siapa? Dalam Syama'il Imam At-Tirmidzi diriwayatkan ahabbu thiyab inda Rasulillah al-qamis. Paling dicintai oleh Rasulullah baju gamis. Jadi kalau pakai gamis itu bajunya Nabi Muhammad. Jangan malu kita pakai pakaian Nabi Muhammad. Karena kalau bukan kita umatnya Nabi Muhammad, siapa yang mau pakai pakaian Nabi Muhammad? Emang gak ada urusan Pak Bu. Masuk ke mall saya begini. Ada urusan. Kemarin saya ngisi di mall Puri Kembangan begini. Orang-orang ngeliatin manusia planet dari mana masih bodoh. Saya bilang, apa urusannya sama saya ya? Ya saya nggak ada urusan. Mereka aja yang pakai baju kurang bahan aja saya nggak pusingin. Nah kenapa mereka mesti pusingin saya? Saya pede dong karena ini bajunya Nabi Muhammad. Ini baju sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bu beliin gamis. Bib, saya kerja, baju kerja saya warnanya ungu, coklat, nggak apa-apa. Nggak usah dilepas baju kerja, lipat aja gamis, beli gamis yang longgaran. Apalagi kalau sholatnya di masjid di kampung sini, Masya Allah pakai AC, musolanya aja pakai AC. Apalagi masjidnya. Jangan takut panas, beli gamis longgaran. Itu baju kerja, jangan dilepaskan. Mau sholat Jumat, ambil dari motor tuh gamisnya, dobelin aja. Sholat Jumat, rapi sholat Jumat, lepas tuh gamis, lipat. Dengan itu berarti betul-betul kita mencintai Rasulullah dan kita perhatian terhadap sunnahnya Rasulullah. Bib nggak ada gamis, ya udah dah kalau nggak ada gamis, baju takwa putih, sarung putih, beliin bu sarung BHS. Amin. Lah kalau ibu beliin sarung BHS berarti duit ibu banyak, saya doain. Amin ya Allah. Bib nggak ada BHS, ya udah terserah ada HBS kayak apa terserah. Ya, yang penting sarung putih, baju takwa putih. Bib nggak ada, ya udah baju takwa putih dah. Kalau nggak sarungnya yang putih. Nggak ada juga bib, ya udah pecinya dah yang putih. Nggak ada juga ya udah gigi dah biar pada putih. Jangan nggak sama sekali. Sunnahnya Nabi kita Muhammad. Saya Pak Bu kemarin dikirimin foto guru saya Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim Habib. Yang tadi maulidnya kita baca. Ini maulid kita baca, guru saya yang ngarang masih ada, masih hidup. Beliau saking cintanya sama Nabi luar biasa. Sunnahnya Nabi nggak pernah ketinggalan. Kemarin saya dikirimin foto beliau sholat Jumat. Beliau pakai sarung putih, kaos putih, gamis putih, jubah putih. Syalnya putih, pecinya putih, sorban imamahnya putih. Gak cukup sampai di situ. Yang buat saya tambah kagum, tambah cinta sama beliau. Perhatiannya terhadap sunnah. Sampai sendalnya putih, tongkatnya putih, cincinnya putih. Saking mengamalkan sunnahnya Nabi kita Muhammad. Makanya saya sebut mohon maaf. Kita umat Nabi bilang cinta sama Nabi, tapi jujur kita jauh dari cahaya Nabi Muhammad. Yang kedua nih, amalan sunnah yang banyak ditinggalkan. Banyak ditinggalkan. Ini termasuk ihya sunnahul mahjurah. Menghidupkan sunnah-sunnah yang tertinggal. Siwak. Saya sebut banyak ditinggalkan. Ngecek aja ya. Ngecek. Coba dari semua jamaah yang hadir yang bawa siwak tunjuk tangan. Bu, satu-satu. Bapak-bapak. Tadi ada hadroh gak? Di mana anak hadroh? Gue pengen lihat muka lu. Ini yang bajunya coklat. Baru siwak sama satu. Gak ada. Lu hadroh tadi gede pada bisa bawa. Masya Allah. Siwak gak ada yang bawa satu. Wah ini mah. Kita maulid tapi sunnah Nabi gak kita amalin. Alhamdulillah saya bawa 2 malah saya. Bawa 2 takut satu ketinggalan. Bawa 2 kenapa enggak? Rasulullah bawa. Orang-orang soleh sampai 3 siwaknya. Mereka bawa. Mereka gak tinggalin. Dan Rasulullah SAW hampir sampai akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan siwak. Sampai detik-detik kematian. Jujur kita jauh.
Makanya saya bilang banyak ninggalin. Ini mah ngecek aja ya, ngecek. Coba dari semua jamaah yang hadir yang bawa handphone tunjuk tangan. Nggak tunjuk tangan, saya doain handphonenya hilang. Bawa semua, yang kecil-kecil bawa. Saya bawa dua. Saya dua, handphone saya dua. Satu urusan saya, satu urusan pondok. Bawa, nggak ada yang bawa tiga. Bawa tiga jualan pulsa, handphonenya tiga. Tapi pada intinya semua bawa handphone. Mohon maaf, Masya Allah, handphone mahal bisa beli. Paling murah ratusan ribu handphone, sampai juta-jutaan. Siwak 5.000, paling mahal 20.000 Pak. Paling mahal 20.000, 5.000 sampai 20.000. Mohon maaf, apa rokok sebungkus masih mahalan rokok. Siwak dipakai sebulan bisa. Rokok sebulan berapa bungkus? Coba, ya 2 bulan juga bisa sih, cuman kuning semua isinya. Tapi ini sunnah Nabi. Saya sebutkan, demi Allah, handphone belum tentu menyelamatkan kita di hari kiamat. Bisa jadi handphone penghambat kita nanti dihisab di hadapan Allah. Tapi siwak, insya Allah menolong kita di hari kiamat. Sampai Nabi bersabda, rakaatani bisiwak khairu min sab'ina rakaah bighairi siwak. 2 rakaat sholat kita pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi ibu sholat subuh pakai siwak 2 rakaat bagaikan 70 rakaat. Asal jangan salah ngitung aja. Ada orang salah ngitung. Kata Habib kan hadisnya 2 rakaat seperti 70 pakai siwak berarti 35 kali itu. Bapak-bapak sholat subuh pakai siwak. Lusanya nggak sholat subuh dia. Ditanya kenapa Pak? Kok nggak sholat subuh? Tenang aja Bib. Kan kemarin Habib bilang di dalam hadis 2 rakaat pakai siwak seperti 70 berarti 35 kali lipat. Kalau sekali saya nggak sholat subuh, kemarin saya udah sholat subuh pakai siwak, berarti saya masih punya simpanan pahala 34. Paul namanya. Ya kayak bapak-bapak pergi haji Pak. Bapak-bapak pergi haji baru tobat. Pas ketemu Ustaz, kata Ustaz, Pak sholat nih di Masjidil Haram. Orang yang sholat di Masjidil Haram ini pahalanya seperti 100.000 kali lipat dibandingkan di luar Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita semua disampaikan ke Masjidil Haram. Yang benar Ustaz, iya sholat si bapak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Besoknya pulang ke kampungnya nggak sholat. Ditanya, Pak kenapa nggak sholat? Tenang aja Bib. Kemarin saya habis haji, habis umroh, saya sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat. Kalau saya nggak sholat sekali, berarti saya masih punya pahala simpanan 99.999. Namanya Paul lah. Ya nggak gitu juga. Udah 2 kali dikasih nih. Enggak, saya belum pakai yang ini juga. Ini namanya kode. Biar jangan lama-lama. Intinya saya pesan. Kira-kira mau pakai siwak? Mau pakai siwak? Siwak mardhatul Rabb. Dalam siwak ada ridhonya. Beli Bu. Paling 10.000, 20.000. Ibu-ibu beli peniti aja bisa. Iya. Beli online. Banyak pada beli online. Senang beli. Nggak ada di musola. Di tempat lain. Kita beli siwak. Kita aman. Kalau perlu beli banyakan. Biar apa? Biar kalau hilang masih ada gantinya. Kalau perlu kita ngasih orang. Namanya hadiatul mukmin, ngasih suami, ngasih istri, ngasih anak. Mereka pakai, kita dapat pahala. Tapi jangan cuma ngasih doang dia nggak pakai. Kasih kitanya juga Pak. Terakhir, saya sebutkan seperti ini. Kenapa sih Habib kok maksain? 3 tadi, yang wajib jalanin, yang haram tinggalin, yang sunnah amalin. Saya maksa supaya kita nyenengin hati Rasulullah. Kenapa Habib kok kita harus nyenengin hati Rasulullah? Karena satu-satunya nanti yang akan menyenangkan kita di hari kiamat hanya Rasul. Hari kiamat itu hari genting, hari penuh ketakutan. Manusia semua takut. Kita ini semua bakal takut. Sekarang kita bisa ketawa, bisa senyum. Nanti hari kiamat boro-boro senyum. Berapa banyak orang nangis? Matahari ada di atas kepala kita tidak jauh dari 1 mil. Sekarang jutaan mil jauhnya. Panasnya luar biasa. Apalagi di atas kepala kita tidak kurang 1 mil. Sampai disebutkan dalam hadis ada orang yang tenggelam dengan keringat itu 70 dhira. 70 dhira itu kurang lebih 40 meter. Tenggelam dengan keringat. Saking apa? Panas, derita luar biasa. Apalagi yang banyak dosanya.
sadar diri. Siapa yang bisa nolongin kita? Kita bakal datang ke para nabi. Nabi Adam, wahai Nabi Adam, tolong kami di hadapan Allah. Kata Nabi Adam, tidak bisa. Hari ini Allah marah, Allah murka, belum pernah mengungkapkan kemarahannya seperti ini sebelumnya. Nabi Adam aja nyerah sambil bilang nafsi, nafsi. Makanya mohon maaf saya sebutkan, kita beruntung masih punya guru yang ingetin kita, ngerangkul kita. Coba kalau Allah sudah tidak menginginkan kebaikan. Kayak sekarang nih kita punya guru ngingetin, kalau kita salah dibenerin, kalau kita jatuh dibangkitin, kalau kita lupa diingetin, nasihat mereka berharga. Seakan-akan kayak kita yang jatuh dalam dosa tenggelam, guru-guru kita nih ngangkat kita tuh, dirangkul tangannya, ayo nak jangan tenggelam dalam dosa, ayo nak jangan tenggelam dalam maksiat, jadilah kamu hamba yang taat. Tapi kalau Allah sudah tidak menginginkan kebaikan untuk hambanya, Allah biarkan dia tenggelam. Makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam. Tidak ada yang bisa nolong, tidak ada yang bisa ngerangkul, tidak ada yang bisa bantu. Nasihat pun tidak manfaat buat dia. Berapa banyak yang balas omongan kita? Udah Habib, urus aja diri Habib sendiri. Begitu. Ini mohon maaf saya sampaikan. Berarti apa? Tandanya Allah sudah tidak menginginkan kebaikan. Makanya kita biar dengar apa kata guru kita. Nasihat mereka mahal, berharga, mulia, yang bakal nolongin kita. Nah mereka yang sudah tenggelam dalam dosa dan dibiarkan oleh Allah, kapan terakhir Allah balas nanti? Makanya orang yang senang maksiat kayaknya hidupnya enak aja, senang aja, uangnya banyak, mobil banyak, rumah banyak. Belum Allah siksa, belum Allah azab, belum Allah ungkapkan. Kita kadang-kadang yang rajin ngaji, rajin sholat, diuji mulu sama Allah, itu pelebur dosa kita. Supaya kita jumpa sama Allah, dapat rahmatnya Allah. Tapi mereka yang senang maksiat, yang tidak diberikan kebaikan Allah, nanti Allah ungkapkan kemarahannya demikian. Ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa nolongin? Nabi nyerah. Para nabi nyerah, Nabi Adam nyerah, nabi-nabi yang lain nyerah. Para nabi aja nyerah, apalagi artis. Apalagi idola anak-anak kita. Apalagi penyanyi Korea, penyanyi barat. Mereka untuk diri mereka saja tidak bisa menolong, apalagi menolong kita. Cuma satu-satunya yang bisa nolongin kita di hari kiamat. Saya tanya, siapa yang memanggil nama kita ummati? Hanya Rasulullah, hanya Nabi Muhammad yang punya maqamul mahmud, kedudukan terpuji, waliwaul hamd, dan memiliki panji pujian, bendera pujian di tangan Nabi. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan semua yang lainnya daripada manusia nanti di bawah benderaku di hari kiamat kata Rasul. Cuma Nabi Muhammad yang bakal sujud di hadapan Allah, yang ngerangkul kita, yang manggil nama kita di hari kiamat. Ummati, ummati, hei umatku, umatku, aku untuk umat, aku untuk umat. Kita yang berdosa diperhitungkan di hadapan Allah. Nabi bakal temani kita satu persatu. Sampai Nabi minta sama Allah, dari masih beliau hidup, minta ya Allah, minta sama Allah, ummati, ummati. Sampai Allah kirimkan malaikat Jibril. Apa yang diminta oleh Nabi? Sampai Allah turunkan ayat, wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Allah akan berikan sampai kamu ridho, sampai kamu puas wahai Muhammad. Apa jawaban Nabi, Pak? Sayangnya Nabi sama kita. Yang kita baca Raufur Rahim bil mu'minina, Raufur Rahim. Sifatnya Nabi yang penuh kasih sayang. Apa jawab Nabi? Nabi bilang, inni la arda ahad min ummati dakhalan. Saya enggak ridho kalau ada satu umat saya masuk dalam api neraka. Sampai apa Nabi minta sama Allah ngemis buat kita. Nabi enggak bakal mau masuk surga kalau sebelum kita sama-sama sama Nabi semua masuk surga. Apakah sayang Nabi sama kita? Sampai Allah turunkan lagi malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Allah mengharamkan surga untuk para anbiya dan umatnya sebelum kamu masuk terlebih dahulu dan umatmu ya Rasul. Sebelum kita masuk itu diharamkan buat para nabi. Apa enggak beruntung kita jadi umatnya Nabi Muhammad? Apa enggak indah? Bahkan kalau ada orang yang sudah masuk dalam neraka bakal ditunggu oleh Nabi supaya dia keluar dari api neraka, supaya dia bisa masuk dalam surga. Cuma Rasulullah. Tapi kalau di dunia kita enggak nyenengin Rasulullah bagaimana? Makanya pesan saya senang ya. Nabi yang akan membantu kita, Nabi yang akan menolong kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi. Wajah kita semua diingat, dapat syafaat Nabi dan kita bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita
doakan semua Allah beri panjang umur, sehat, afiat, guru-guru kita, para asatidzah, para habaib, semua dipanjangkan umur oleh Allah. Pak Eko dan semua pengurus masjid musola syariah, mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat, afiat. Yang hadir hajatnya diijabah oleh Allah. Lakulli niatan salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin, mohon